Satu kalimat sederhana tiba-tiba kembali menggaung dan memantik rasa penasaran publik. Tisu basah itu gimana? Sekali pakai buang. Sebuah potongan ucapan yang terdengar sepele, namun justru membuka kembali pintu spekulasi yang sebelumnya sempat meredah. Di saat banyak pihak mengira isu telah menemukan titik henti, fakta-fakta kecil justru muncul satu persatu, membentuk bayangan cerita yang semakin sulit diabaikan. Nama Ridwan Kamil dan Aura Kasih kembali bergema di ruang publik, bukan dalam konteks prestasi atau karya, melainkan dalam pusaran dugaan yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Apakah semua ini hanya kebetulan yang disusun oleh persepsi netizen, ataukah ada potongan cerita yang selama ini sengaja tidak pernah disampaikan secara utuh? Situasi ini menciptakan atmosfer yang tegang namun sunyi, karena tidak ada pernyataan langsung yang benar-benar menjelaskan. Di tengah derasnya arus informasi digital, publik dihadapkan pada potongan-potongan visual, narasi lama yang diangkat kembali, serta interpretasi yang berkembang tanpa kendali. Yang membuat keadaan semakin rumit, isu ini tidak muncul dengan ledakan besar, melainkan merayap perlahan, mengendap, lalu kembali meledak ketika dianggap sudah selesai. Dalam kondisi seperti ini, setiap detail sekecil apapun bisa berubah menjadi sorotan, dan setiap keheningan justru terdengar semakin lantang. Ketika perhatian publik mulai beralih ke topik lain, muncul kembali unggahan-unggahan lama yang sebelumnya tidak pernah dianggap penting. Konten sederhana, tanpa narasi mencolok, tanpa penjelasan panjang, namun kali ini dilihat dengan sudut pandang yang sangat berbeda. Salah satu video menampilkan Aura Kasih berada di sebuah kamar bernuansa alam, dengan dinding gayu, cahaya matahari yang lembut, serta pemandangan hijau yang terbentang dari balkon. Pada pandangan pertama, tidak ada yang aneh, namun publik tidak berhenti pada kesan awal. Tak berselang lama, warganet mengaitkannya dengan unggahan lain yang berasal dari Ridwan Kamil. Video dengan sudut pengambilan gambar yang dianggap serupa, lanskap hijau yang nyaris identik, dan nuansa ruangan yang membuat banyak orang mengernyitkan dahi. Dari sinilah satu istilah mulai ramai diperbincangkan, yakni glamping. Lokasi yang dikenal eksklusif, privat, dan jauh dari keramaian kota ini tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Netizen mulai menyusun potongan demi potongan, mencoba mencocokkan arah balkon, jatuhnya cahaya, hingga jarak pandang ke pepohonan. Ada yang berpendapat kamar tersebut berbeda, ada pula yang menduga masih berada dalam satu kawasan yang sama. Perbedaan pandangan ini justru memperpanjang perdebatan dan membuat isu semakin hidup. Spekulasi tidak berhenti pada kemiripan visual semata. Perhatian publik kemudian beralih pada detail-detail kecil yang tertangkap kamera, hal-hal yang sebelumnya mungkin luput dari perhatian. Sebuah foto lama kembali beredar, menampilkan Aura Kasih berada di dalam sebuah kamar. Namun fokus utama bukan lagi pada sosok yang ada di depan kamera, melainkan pada benda-benda yang berada di sekelilingnya. Sebuah sandal terlihat tergeletak di lantai kamar, bukan di teras, bukan di area luar, melainkan di ruang yang dianggap sangat personal. Detail ini memicu beragam interpretasi. Mengapa sandal itu ada di sana? Milik siapa? Dalam konteks apa foto itu diambil? Situasi semakin memanas ketika warganet menemukan pantulan samar di sebuah cermin. Sosok tersebut tidak jelas, wajahnya tidak terlihat, namun cukup untuk menimbulkan ratusan bahkan ribuan komentar. Ada yang menyebutnya hanya bayangan biasa, ada pula yang meyakini kehadiran orang lain di dalam ruangan. Dalam dunia digital, ketidakjelasan seringkali lebih memancing reaksi dibanding kepastian. Pantulan itu menjadi simbol dari banyak pertanyaan yang tidak pernah mendapatkan jawaban, dan justru karena itulah narasi berkembang semakin jauh dari fakta awal. Narasi kemudian berkembang ke arah yang lebih spesifik. Kamar yang muncul dalam foto tersebut disebut-sebut memiliki sentuhan arsitektur khas yang dikaitkan dengan Ridwan Kamil. Detail desain, tata ruang, hingga nuansa interior dijadikan bahan analisis oleh publik. Kamar, glamping, sandal, dan pantulan cermin kini tidak lagi berdiri sebagai potongan terpisah, melainkan dirangkai menjadi satu garis cerita besar. Masalahnya, tidak satupun dari potongan tersebut disertai penjelasan resmi. Tidak ada klarifikasi langsung, tidak ada bantahan tegas, dan tidak pula pengakuan. Aura Kasih memilih untuk tetap diam, begitu juga Ridwan Kamil yang tidak menyinggung detail-detail ini ke ruang publik. Dalam situasi seperti ini, keheningan justru menciptakan ruang tafsir yang semakin luas.
Setiap orang bebas menarik kesimpulan sendiri berdasarkan apa yang mereka lihat dan yakini. Dan seperti yang sering terjadi, narasi yang dibangun oleh publik kerap kali terasa lebih nyata dibanding pernyataan yang tidak pernah disampaikan. Di titik inilah isu mulai bergerak, bukan hanya sebagai gosip, tetapi sebagai cerita yang terus hidup karena tidak pernah benar-benar ditutup. Pertanyaan besar pun muncul, apakah semua ini benar-benar rangkaian petunjuk yang saling terhubung ataukah hanya kebetulan yang dibesar-besarkan? Untuk menjawabnya, satu aspek penting mulai disorot, yakni kronologi waktu. Kapan unggahan-unggahan tersebut sebenarnya dibuat? Mengapa baru sekarang kembali viral? Dan apa yang membuat publik begitu yakin bahwa potongan-potongan ini bukan sekedar kejadian acak? Analisis waktu unggah, jarak antar konten, serta momen ketika isu kembali mencuat menjadi bahan diskusi panjang. Banyak yang meyakini bahwa waktu memainkan peran besar dalam membentuk persepsi. Unggahan yang dulu dianggap biasa, ketika dilihat kembali dalam konteks isu tertentu, bisa berubah makna sepenuhnya. Inilah yang membuat cerita ini terus berlapis dan sulit dipisahkan antara fakta, persepsi, dan dugaan. Publik seolah sedang menyusun sebuah teka-teki besar, di mana setiap potongan kecil dianggap penting. Dan selama tidak ada penjelasan resmi yang menutup cerita ini, teka-teki tersebut akan terus dicoba untuk dipecahkan dengan berbagai versi. Setelah unggahan permintaan maaf sempat beredar, banyak yang mengira isu ini akan meredah dengan sendirinya. Nama Ridwan Kamil perlahan menghilang dari lini massa, sementara Aura Kasih memilih jalur diam tanpa memberikan komentar lanjutan. Namun justru di saat perhatian mulai surut, jejak visual kembali bermunculan. Kabar mengenai dugaan bahwa keduanya pernah berada di satu lokasi glamping yang sama kembali ramai dibicarakan. Isu ini mencuat setelah warganet mengaitkan beberapa unggahan lama yang sebelumnya tidak pernah disandingkan. Lokasi yang disebut-sebut berada di kawasan alam dengan konsep glamping eksklusif itu digambarkan sebagai tempat yang tenang, tertutup dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Dalam pemberitaan yang beredar, tidak ada pernyataan resmi yang membenarkan ataupun membantah dugaan tersebut. Namun, detail-detail kecil yang dianggap terlalu spesifik membuat publik kembali terdiam. Sekali lagi, narasi tidak dibangun dari satu bukti kuat, melainkan dari rangkaian detail yang jika dilihat bersama-sama terasa sulit diabaikan. Perhatian kembali tertuju pada potret interior kamar glamping yang sempat ramai dibahas. Bukan karena kemewahan atau keindahannya, melainkan karena elemen-elemen yang dianggap janggal. Sandal yang berada di dalam kamar kembali menjadi sorotan utama. Dalam pandangan sebagian publik, detail ini dianggap terlalu personal untuk diabaikan. Lalu perhatian kembali beralih ke cermin, tempat pantulan samar itu terlihat. Diskusi pun berkembang panjang. Ada yang mencoba menenangkan suasana dengan menyebutnya sebagai efek cahaya atau bayangan biasa. Namun ada pula yang meyakini bahwa pantulan tersebut menyeratkan kehadiran orang lain. Di era media sosial, potongan kecil seringkali dianggap cukup untuk membangun narasi besar. Terlebih ketika narasi tersebut tidak pernah dipatahkan secara langsung. Setiap komentar, setiap analisis, dan setiap dugaan ikut membentuk persepsi kolektif yang semakin sulit dibendung. Dan di tengah derasnya arus opini, fakta seringkali tertinggal di belakang. Yang membuat isu ini semakin panas adalah munculnya kembali jejak-jejak lama Aura Kasih di media sosial. Unggahan bernuansa alam, ketenangan, dan perjalanan kembali disandingkan dengan aktivitas Ridwan Kamil di waktu yang dianggap berdekatan. Waktu unggah, sudut pengambilan gambar, hingga nuansa lokasi dianalisis dengan cermat. Publik seolah sedang merangkai potongan puzzle yang tersebar di berbagai platform. Namun di tengah semua itu, satu fakta penting tidak boleh diabaikan. Tidak ada satupun pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa mereka benar-benar berada di lokasi yang sama dalam waktu bersamaan. Tidak ada konfirmasi langsung, tidak ada pengakuan. Yang ada hanyalah dugaan yang terus hidup karena tidak pernah ditutup. Inilah yang membuat isi ini terasa menggantung dan terus dibicarakan meski tanpa kejelasan yang pasti. Di titik ini, publik terbelah menjadi dua kubu. Sebagian memilih untuk berpegang pada logika dan bukti konkret, menyebut semua ini sebagai kebetulan yang dibesar-besarkan. Sebagian lain meyakini bahwa terlalu banyak detail yang serupa untuk dianggap biasa. Perdebatan pun terus berlanjut tanpa ujung, apakah ini hanya kesalahpahaman yang diperpanjang oleh algoritma media sosial, ataukah memang ada cerita yang sengaja dibiarkan menggantung. Satu hal yang pasti, setiap keheningan di ruang publik selalu menciptakan ruang bagi tafsir.
Ketika tidak ada penjelasan yang menutup cerita, publik akan mengisinya dengan asumsi masing-masing. Dan dalam kasus ini, asumsi tersebut berkembang menjadi narasi yang terus hidup, berpindah dari satu platform ke platform lain tanpa pernah benar-benar selesai. Selama belum ada penjelasan yang benar-benar menutup cerita ini, isu tentang glamping, kamar, sandal, dan pantulan cermin akan terus menjadi bahan perbincangan. Dalam dunia hiburan dan figur publik, apa yang tidak dijelaskan seringkali justru terdengar paling keras. Kisah ini menjadi contoh bagaimana detail kecil, unggahan lama, dan keheningan dapat membentuk cerita besar yang sulit dikendalikan. Apakah semua ini akan menemukan titik terang, ataukah akan tetap menjadi teka-teki yang hidup di ruang publik? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang jelas, dalam era digital, setiap potongan visual memiliki potensi untuk dibaca ulang, ditafsirkan ulang, dan dijadikan bahan spekulasi tanpa batas. Dan selama itu pula, cerita ini akan terus berputar, menunggu satu hal yang belum pernah benar-benar hadir, yakni penjelasan yang utuh.